Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari film Shazam Fury of the Gods, sequel film Shazam. Spoiler alert ya untuk kalian semuanya yang belum berkesempatan nonton. Dan aku juga sudah buat video banyak banget tentang penjelasan detail dari film Shazam ini. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Scene awal dibuka dengan sebuah museum yang berada di bagian wilayah Eropa. Di sana terlihat ada dua orang berpakaian baju zirah Yunani lama, yaitu Hespera dan Calypso, terkenal dengan sebutan Children of the Atlas atau anak-anak Dewa Atlas. Hespera yang berambut putih dan agak tua, dan Calypso yang berambut hitam. Mereka segera menuju ke sebuah tongkat sihir yang merupakan tongkat yang dipakai Shazam di film pertama, namun di sini sudah terbelah atau patah menjadi dua. Segera Hespera mengambil tongkat tersebut dari dalam kaca antik museum dan membuat orang-orang di sekeliling pun ketakutan melihat tingkah mereka. Segera Hespera menyentuh tongkat tersebut dan memulihkan kekuatannya kembali. Dilanjutkan dengan Calypso yang juga menyentuh tongkat sihir itu, membuat ia mendapatkan kekuatannya kembali. Security museum hendak menghentikan Calypso. Calypso langsung menggunakan kekuatan chaos sihirnya untuk memanipulasi pikiran security itu. Memainkan pikirannya membuatnya menjadi gila dan menyerang orang-orang. Calypso memiliki kemampuan manipulasi pikiran. Orang-orang di museum pun menjadi gila dan menyerang sesamanya. Segera Hespera menggunakan kekuatan elementalnya dan mengubah mereka semua menjadi batu sama seperti patung-patung museum. Calypso berkata kita harus segera menyerang, namun Hespera berkata bahwa champion of this realm atau hero yang ada di alam ini juga sangat hebat. Calypso dengan bangganya berkata, tapi kita adalah dewa. Next scene terlihat Shazam atau Billy Batson sedang melakukan sesi psikologi ke dokter anak, di mana ia sedang curhat tentang masalah kekeluargaannya Shazam family-nya itu. Di rumah keluarga Billy Batson, Eugene, Freddy, Darla dan yang lainnya itu sedang melakukan aktivitas masing-masing ya. Tak lupa juga ada Mary di sana. Billy sedang bermain game dengan asyik. Kemudian ia mendengar Freddy memberitahukan ada kecelakaan di jembatan. Jadi Freddy ini mendengarkan radio polisi untuk mengetahui kecelakaan dan kriminal yang terjadi setiap harinya. Billy Batson segera memberikan tanda kepada keluarganya untuk segera bersiap untuk membantu kecelakaan di jembatan itu. Dengan kalimat rahasia, ini hari yang cerah dan indah di Philadelphia, sehingga tidak diketahui oleh orang tua angkat mereka ya, bahwa mereka merupakan superhero dan memerangi kejahatan. Segera mereka berenam, Pedro, Darla, Freddy, Billy, Mary, dan Eugene menggunakan kekuatan Shazam dan berubah ke tubuh primordial hero mereka. Semuanya berubah ya teman-teman saat mereka menjadi hero Shazam, kecuali Mary. Mary masih diperankan oleh aktor yang sama karena memang umurnya juga masih sama dewasa. Terjadi kecelakaan yang hebat di jembatan. Banyak juga para penduduk yang membawa mobil terjebak di sana. Segera Shazam family datang membantu dengan tepat waktu, menyelamatkan para penduduk yang hampir mati karena kecelakaan jembatan itu. Ada Freddy yang menyelamatkan orang-orang di dalam mobil, ada Darla yang menyelamatkan anak kucing, ada Mary yang menyelamatkan semua penduduk juga. Ditambah lagi dengan kekuatannya Pedro menopang jembatan itu agar tidak tambah hancur, dan juga ada Eugene yang ikutan membantu Pedro menopang jembatan. Namun akhirnya jembatan itu pun hancur juga ya teman-teman. Namun tidak ada korban jiwa karena sudah diselamatkan oleh para Shazam family. Shazam family terkenal dengan hero lokal Philadelphia. Scene pun berpindah ke markasnya para Shazam family, Billy Batson dan keluarganya itu ya, yang bermarkas di Rock of Eternity, tempat si penyihir di Shazam film pertama. Namun bedanya di The Rock of Eternity ini sudah mereka renovasi ya teman-teman, ditambahi TV, ditambahi musik, ditambahi lebih nyaman deh pokoknya. Billy pun memulai percakapan untuk mengomentari kesalahan yang mereka lakukan ketika menolong orang-orang di jembatan tadi. Namun anggota keluarga lainnya seperti Darla, Pedro, Eugene, dan Freddy memiliki kesibukan masing-masing dan pergi meninggalkan si Billy. Ia pun bingung ya kenapa Shazam family-nya sudah tidak seperti dulu lagi. Mary pun mengkritik si Billy bahwa ia terlalu mengontrol dan terlalu mengendalikan semua orang. Billy terlihat takut bahwa ia akan ditinggalkan oleh keluarganya itu. Bahkan sudah lama terjadi perdebatan antara Billy dan juga Mary karena Mary memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya kuliah. Mary pun menasihati Billy untuk melanjutkan hidupnya. Kan beberapa bulan lagi ia akan 18 tahun, sehingga ia tidak akan mendapatkan lagi bantuan uang dari lembaga panti asuhan. Billy mau tidak mau harus bekerja atau ia keluar dari rumah. Kembali ke scene para Daughter of the Atlas di realm atau alam mereka, alam para dewa Yunani. Terlihat alam mereka ini atau dunia mereka ini hancur ya teman-teman, seperti tidak ada kehidupan dan banyak sekali tengkorak. Hespera dan Calypso menemui penyihir wizard Shazam yang mereka penjara di sini. Penyihir itu pun terkejut melihat Hespera bisa menggunakan kekuatannya. Ia berkata bahwa alam ini sudah tershield
atau terkurung dan tidak ada akses untuk sihir. Kenapa bisa seperti ini? Penyihir pun berkata bahwa ia menggunakan kekuatannya untuk membuat Hespera dan Calypso itu tidak bisa memasuki alam manusia, mengambil seluruh kekuatan sihir dari alam para dewa dan membuat mereka tidak memiliki kekuatan. Ia menggunakan tongkat sihirnya itu sebagai pembatas dan juga pengurung mereka. Penyihir pun terkejut melihat tongkat itu yang sudah patah, membuat pembatas atau barrier antara alam para dewa dan manusia pun terbuka. Penyihir ini disuruh oleh Calypso dan Hespera untuk menyatukan kembali tongkat dan mengucapkan kalimatnya Shazam. Segera tongkat tersebut berfungsi dengan sempurna dan kembali utuh, dialiri oleh kekuatan para dewa. Di sekolah, Freddy bertemu dengan teman wanita barunya yang bernama Anne. Freddy berusaha untuk melindungi Anne dari para bully, namun malah ia yang dihajar. Anne pun terkesan melihat keberanian Freddy. Di penjaranya, penyihir pun menggunakan sedikit kekuatan dari tongkat yang ia dapatkan serpihan kayunya itu untuk memperingati Billy Batson tentang Daughter of the Atlas atau anak-anak Atlas yang akan memburunya. Malam itu, Billy sedang memimpikan Diana Prince atau Wonder Woman makan malam bersama. Tahu-taunya malah ia mendapatkan mimpi dan peringatan dari sang wizard atau sang penyihir tadi ya, bahwa anak-anak Atlas, Hespera, Calypso, dan Antea akan memburunya dan mengambil kekuatannya. Billy pun tersentak dan terbangun dari tidurnya. Di sekolah, Freddy dan Anne makin dekat ya teman-teman. Billy pun menceritakan mimpinya bertemu dengan wizard kepada Freddy. Mereka berdua pun bingung karena ia tahu bahwa si wizard tersebut sudah mati menjadi abu di film yang pertama. Hal ini tidak dijelaskan ya teman-teman. Shazam Family pun berkumpul di Rock of Eternity dan membahas tentang kedatangan Daughter of the Atlas berasal dari realm para dewa. Billy pun mencari informasi di Google tentang Daughter of the Atlas yang dimana tertulis di sana bahwa para anak-anak Atlas ini menjaga sebuah bibit kehidupan, bibit pohon yang akan melahirkan realm atau dunia mereka, dan juga dijaga oleh seekor naga. Dan ini membuat para Shazam Family lainnya mulai tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Billy tentang anak-anak Atlas yang memburu kekuatan mereka. Billy pun berusaha meminta bantuan kepada Shazam Family dan keluarganya itu untuk memecahkan masalah ini bersama-sama, karena ia pun tidak mengetahui tentang asal-muasal kekuatannya, bagaimana ia bisa terpilih juga, karena si penyihir itu setelah memberikan kekuatannya, ia langsung pergi begitu saja. Pedro pun segera mengajak mereka semua ke tempat persembunyiannya atau tempat rahasianya, yaitu sebuah perpustakaan dengan banyak ilmu dan pengetahuan serta banyak buku yang bertebangan ya, dengan sebuah pena yang sangat pintar bernama Steve. Dengan bantuan Steve, mereka segera mencari informasi tentang Daughter of the Atlas. Freddy tidak ikut kumpul ya di Rock of Eternity tadi, ia malah hangout bareng Anne di rooftop sekolah mereka. Untuk membuat Anne terkesan, Freddy pun berpura-pura memanggil teman superhero-nya Shazam, padahal itu dia sendiri. Ia segera bertransformasi menjadi Shazam dan mencoba untuk mengimpress dan membuat terkesan Anne. Kembali ke Shazam Family, ternyata diketahui informasi dari buku yang disarankan oleh Steve tadi bahwa para dewa zaman dulu itu menyiksa para manusia, hingga manusia pun memberontak dan menyerang para dewa. Menggunakan kekuatan wizard tersebut, ia mengambil atau menyerap semua kekuatan para dewa, kearifan Solomon, kekuatan Hercules, stamina Atlas, kekuatan Zeus, keberanian Achilles, dan kecepatan Mercury, sehingga akronim namanya membentuk Shazam. Dan semua kekuatan para dewa ini tersimpan dalam tongkat tersebut. Dengan kekuatan hebat para dewa yang ada di dalam tongkat itu, wizard penyihir pun mengurung alam para dewa agar tidak bisa lagi menjembatani alam manusia. Namun karena tongkatnya sudah dipatahkan oleh si Billy di film yang pertama, sehingga pembatas, barrier, dan juga energi kuat yang mengurung alam para dewa pun sudah hancur. Yang lain pun terkejut ya dengan apa yang dilakukan Billy Batson menghancurkan tongkat tersebut. Namun kata Billy, kalau dua orang itu menghunt atau menyerang mereka, dia sudah siap-siap. Namun Pedro berkata ada 3 anak-anak Atlas ini dan yang satunya adalah Antea. Billy pun teringat dengan Freddy yang bertemu dengan teman baru wanitanya yang bernama Anne. Kembali ke rooftop, di sini Freddy dan Anne sedikit bercekcok. Namun Freddy langsung diserang oleh Hespera dan Calypso dan mengambil kekuatan Shazamnya. Calypso pun juga membunuh salah satu guru Freddy. Freddy berusaha kabur, namun Antea segera menghentikannya dengan kekuatan manipulasi ruang dan objeknya. Billy pun datang segera membantu untuk menyelamatkan Freddy. Antea segera memanipulasi objek dan seluruh bangunan yang ada di kota. Billy pun jatuh terserang ya dengan kekuatannya si Antea itu. Dan Shazam Family yang lainnya juga sudah terbang untuk menyelamatkan si Freddy. Calypso segera untuk menyerang mereka, namun dihentikan oleh Antea dan Hespera karena itu hanya akan menimbulkan banyak korban dan kekacauan yang lebih besar, sehingga Calypso mengurungkan niatnya. Mereka ini anak-anak Atlas, selain
untuk mengambil kembali kekuatan Shazam, mereka juga mencari the seed of life atau benih kehidupan berwujud apel emas gitu ya teman-teman, untuk ditanam di realm atau alam mereka, sehingga pohon kehidupan pun akan memberikan kekuatan pemulihan di alam para dewa. Hespera pun mengancam jika mereka, para Shazam, mendekati untuk menolong Freddy, maka ia akan membunuhnya. Hespera menggunakan kekuatan manipulasi elemennya dan pergi terbang menjauhi kota, sembari mengucapkan mantra membuat sebuah pelindung tameng energi biru yang besar seperti kubah untuk mengurung mereka semua. Billy pun terbang dengan cepat berusaha untuk menyelamatkan Freddy, namun gagal ya. Ia terkurung di tameng penghalang energi biru itu. Freddy pun dikurung dan dipenjara di tempat yang sama dengan penyihir. Di markas mereka, para Shazam Family berusaha untuk mempelajari cara mengalahkan Daughter of the Atlas yang memiliki kemampuan dan kekuatan primordial seperti Power of Element, Power of Chaos, dan Power of Access. Kebingungan, Billy pun muncul dengan ide sebuah pertukaran ataupun mengirimkan surat perdamaian gitu ya, padahal mereka hendak menyergap para Daughter of the Atlas dan menyelamatkan Freddy. Dengan bantuan Steve, mereka menulis surat untuk dikirimkan kepada Daughter of the Atlas dan juga Wonder Woman sebagai demigod, dan surat itu akan terbang seperti burung. Di markas Daughter of the Atlas, Hespera, Calypso, dan Antea memanggil Freddy dan juga Wizard. Mereka bertanya, beritahukan nama-nama para champion atau Shazam yang lainnya. Calypso menggunakan kekuatan Hypnotis Chaos-nya itu, namun Freddy masih sangat kuat untuk menolak. Pada akhirnya ia pun memberitahukan nama Billy Batson. Namun segera surat dari Shazam dan Billy Batson sampai ke tangan Hespera dan ia membacakannya. Hespera Calypso tahu bahwa manusia tidak bisa dipercaya. Ia segera menyuruh para penjaga untuk membuang Freddy dan juga Wizard ke the pit atau sarang di mana ada naga Ledon di sana. Hampir diserang naga Ledon, segera mereka berdua diselamatkan oleh Antea menggunakan teleportasi manipulasi objeknya itu dan memindahkan mereka berdua ke tempat yang aman untuk pergi dan kabur dari alam para dewa itu. Antea menyarankan mereka untuk pergi melewati sebuah pintu di tengah-tengah labirin. Antea sangat terkesima dengan kebaikan hati Freddy yang seorang manusia. Akhirnya terjadi pertemuan antara Billy Batson dan Hespera untuk menukar Freddy dan juga tongkat dari Wizard tersebut. Segera mereka semua menyergap Hespera. Namun mereka lupa ada Calypso di sana ya, yang sudah memegang tongkat itu dan menyerang Pedro mengambil kekuatan Shazamnya. Terjadi pertarungan antara Billy, Mary, dan Darla dengan Hespera. Mereka pikir mereka menang, namun Hespera segera menggunakan kekuatannya untuk menyerang Darla dan Mary. Kembali terjadi pertarungan antara Billy dan Hespera, namun akhirnya Hespera malah terkena serangannya sendiri dan mereka membawa Hespera ke Rock of Eternity, menyandranya dan berkata bahwa akan menukarnya dengan kebebasan jika ia memberikan Freddy dan juga tongkat itu. Mereka salah perkiraan ya. Hespera kabur dengan sangat mudah dengan jeruji yang ia panaskan dan hancurkan, mencuri apel emas yang bentukannya itu seperti apel warna hitam ya guys ya. Hespera pun kabur dan keluar menggunakan pintu-pintu yang banyak banget di Rock of Eternity dan sampai ke pintu di tempat alamnya atau tempat mereka itu ya, dimana di sana ada Freddy dan juga Wizard yang juga hendak kabur. Hespera segera membawa apel emas benih kehidupan tersebut ke hadapan sister atau saudaranya ya, Antea dan Calypso. Antea dan Hespera akan menanamnya di realm mereka, namun kata Calypso, kita harus menanamnya di alam mereka untuk menghancurkan alam mereka juga. Di sana ada Freddy dan juga Wizard untuk mencuri apel emas itu. Mereka bertiga pun masih berdebat ya tentang mau di mana ditanam apel emas ini, sehingga Freddy langsung mengambil apel emas itu, namun tetap ketahuan ya. Di sana pun terungkap bahwa sebenarnya Shazam atau Billy Batson juga ada di sana untuk mengambil tongkat sihir itu. Billy pun berhasil menyelamatkan Wizard, Freddy, dan juga mencuri kembali apel emas itu. Calypso yang marah dengan para saudari-saudarinya yang melemah mengambil tongkat sihir itu dan membangunkan Naga Ledon untuk menyerang Shazam dan juga Realm of the Human. Naga Ledon pun langsung menyerang para Shazam Family dan menghancurkan rumah mereka ya keluar dari pintu itu. Calypso sudah siap menyerang mereka, menunggangi Naga Ledon dan memegang tongkat sihir tersebut. Segera para Shazam Family menyelamatkan orang tua angkat mereka ya dan pergi untuk mengalahkan Calypso. Calypso menyerang Darla dan juga Eugene mengambil kekuatan Shazam mereka. Berikut pun dengan kekuatan Freddy. Billy dan Mary pun bekerja sama untuk menjauhkan apel emas itu dari genggaman Calypso. Namun Mary pun kalah terkena tongkat dari Calypso dan menyerap kekuatannya sehingga yang menjadi Shazam hanya Billy saja. Segera Billy menyelamatkan Mary yang terjatuh dari ketinggian dan Calypso pun akhirnya berhasil mengambil apel emas itu. Calypso segera menanam apel emas itu di tengah-tengah stadion dan muncullah sebuah pohon yang sangat besar dengan sulur atau akar-akarnya yang menjulur menghancurkan wilayah kota. Calypso ini emang yang paling jahat dan paling violence ya. Padahal Antea dan Hespera ingin bahwa apel emas itu ditanam di alam mereka
mereka saja untuk memulihkan alam para dewa, bukan menghancurkan alam manusia. Akhirnya kota dan gedung-gedung di sekitar pun tertutupi dengan akar-akar dari pohon ini yang sangat besar-besar. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah benih dari monster-monster yang keluar dari dalam akar itu. Monster-monster tersebut merupakan perwujudan dari keserakahan dan kekacauan. Billy dan keluarganya pun hanya bisa menyaksikan ya kekacauan yang disebabkan oleh para monster yang dilakukan oleh Calypso tadi. Namun Billy sudah kehilangan harapan dan semangat dan berusaha untuk mengembalikan kekuatannya lagi kepada si The Wizard. Anthea pun datang dan berkata ia akan mencoba untuk menghentikan Calypso bersama dengan Hespera karena benih itu hanya akan menghancurkan alam ini. Terjadi perdebatan antara mereka bertiga ini tentang kekacauan dan kekejaman yang dilakukan oleh Calypso. Segera Ledon membunuh Hespera dengan menusuk dadanya. Calypso juga mengambil kekuatan dewa Anthea. Terjadi pertarungan antara Billy Batson, Calypso dengan naganya Ledon. Billy pun terlempar dengan sangat kuat hingga kostumnya terbakar. Ia pun diteriaki Captain Marvel oleh para penduduk. Shazam pun baru menyadari bahwa tongkat sihir itu menyerap semua kekuatan yang mengenainya seperti baterai, dan ia berencana untuk meledakkan baterai tersebut jika dia overload power atau kelebihan kekuatan. Shazam family lainnya sudah kehilangan kekuatan. Mereka membantu untuk memindahkan para penduduk ke tempat yang lebih aman dengan para wizard juga. Menjinakkan kuda unicorn hitam untuk bisa menakut-nakuti para monster yang menyerang para penduduk dan memukul mundur para monster jahat itu. Billy pun segera pergi ke tempat Hespera, menyentrumnya dan membuatnya hidup kembali. Billy pun meminta bantuan Hespera sekali lagi untuk menghentikan perbuatan Ledon dan Calypso dengan membuat kubah shield penahan itu mengecil ke bagian pohon kehidupan saja yang sudah ditanam Calypso nanti. Segera kembali Billy mengiarang Ledon dan Calypso, memancing mereka pergi ke tempat bagian pohon kehidupan agar Hespera bisa mengecilkan shield atau kubah penahannya itu ya, agar tidak banyak korban yang terjadi jika Billy berhasil meledakkan staff atau tongkat tersebut. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menghancurkan naga Ledon dan mengalahkan Calypso. Billy pun berpamitan dengan Freddy dan juga keluarganya serta Anthea bahwa ia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan semua orang. Terjadi pertarungan yang sangat hebat antara Billy Batson, Ledon, dan Calypso. Serangan demi serangan petir selalu diserap oleh si tongkat itu, hingga tongkat itu pun kelebihan muatan atau kelebihan kekuatan gitu ya teman-teman, dan langsung ditancapkan ke Ledon, membuat ledakan yang sangat hebat dan kuat sekali, menghancurkan pohon kehidupan, membunuh Calypso dan Ledon, dan pada akhirnya Hespera pun mati juga. Badan mereka semua berubah menjadi debu ya. Para monster-monster yang menyerang kota pun pada hancur dan menghilang, serta para unicorn hitam itu juga pun hilang. Billy pun kehilangan kekuatan Shazamnya dan ia tidak selamat ya teman-teman. Ia pun mati. Keluarganya pun semuanya bersedih di sini. Anthea pun menawarkan untuk menguburkan jasad Billy di alam para dewa karena ia merasa bahwa Billy sangat-sangat berjasa dengan mengorbankan dirinya untuk keselamatan para penduduk. Tongkat penyihir pun sudah kehilangan kekuatannya sehingga tidak ada kekuatan Shazam maupun kekuatan Anthea lagi. Namun Wonder Woman yang seorang demigod, anak dari dewa Zeus, pun datang ke sini dan mengaktifkan kembali kekuatan dari tongkat tersebut, memulihkan kembali realm atau alam para dewa, pohon kehidupan, serta memberikan kekuatan Anthea kembali yang sempat hilang. Shazam atau Billy Batson pun hidup kembali ya guys, karena ia mendapatkan kembali kekuatan Shazamnya. Terima kasih kepada Wonder Woman. Akhirnya film Shazam Fury of the Gods ini pun berakhir guys. Mereka semua kembali menjalani kehidupan masing-masing. Anthea pun berusaha untuk memulihkan kembali alam dewanya sembari ia masih berhubungan dengan Freddy. Happy ending ya teman-teman, dengan post credit scene pertama menampilkan Shazam atau Billy Batson yang didatangi oleh dua agen Amanda Waller, Emilia Harcourt dan John Economos untuk bergabung ke Justice Society. Di sini Billy pun akhirnya gabung ya ke Justice Society of America. Post credit scene kedua menampilkan dua big villain DC Comics, yaitu Dr. Sivana dan si ulat jahat Mr. Mind. Akhirnya Shazam kedua ini berakhir ya guys filmnya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.